Hana 2019. Di episode sebelumnya, Hana yang tertangkap oleh Ultra X. Untung saja Marissa langsung datang ke pusat Ultra X karena dihubungi oleh si John. Kemudian di sisi lain temannya Marissa Wiggler yang bernama Stephen Minion, dia yang telah menemukan handphone Marissa untuk menyusun rencana pembebasan Hana dan Clara di pusat Ultra X. Mereka yang sudah berada di dalam posisi. Sedangkan Hana masih melakukan interogasi, dia pun mendapatkan pesan dari Marissa jam 10 malam di halaman depan akan kabur. Namun sangat disayangkan, Clara yang akan diajak oleh Hana untuk kabur, dia yang sudah terpengaruh oleh Ultra X. Curhat kepada temannya yang bernama Cindy, dia sangatlah galau karena sudah betah di dalam Ultra X. Sehingga pada akhirnya mereka merencanakan menggagalkan untuk kabur. Sedangkan Marissa tepat jam 10 malam, dia yang sudah mempersiapkan diri untuk kabur bersama Hana dan Clara, mematikan listrik secara total. Namun sangat disayangkan, seluruh Ultra X sudah mengetahui rencana kabur telah gagal. Hey, give me. Hello, Marissa. Where are your family? Season 2 episode 5. Terlihat Hana yang sangat galau sekali karena kabur kemarin telah gagal diakibatkan oleh teman-temannya yang telah melapor kepada Ultra X. Dia yang tidak bisa melakukan apa-apa, satu-satunya orang yang bernama Marissa entah kemana. Sambil membayangkan ayahnya Eric Heller ketika Hana di waktu bayi yang sekarang sudah meninggal. Mia, will you come with me? Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan Marissa Wiggler yang berada di ruangan isolasi. Sudah dihajar habis-habisan oleh para penjaga ketika dia akan membawa Hana dan Clara kabur dari Ultra X. Penjaga langsung membawa Marissa ke ruangan interogasi karena si John Carmichael akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait Hana. Maka disinilah season 2 episode 5 telah dimulai. Talk about Mia. Her name is Hannah. Di sisi lain, kita diperlihatkan Stephen Minion, temannya Marissa yang berada di luar Ultra X. Dia yang telah kehilangan senyap pelacak yang telah dipasang oleh Marissa. Entah apa yang telah terjadi, Stephen Minion terus saja menunggu konfirmasi selanjutnya untuk melakukan eksekusi dan menghubungi markas. Dengan begitu, dia pun mendapatkan instruksi untuk menyusup ke dalam Ultra X, membawa beberapa senjata dan akan melakukan penerobosan. Dan memang sangat disayangkan, Marissa Wiggler yang telah gagal untuk membawa Hana dan Clara akibat Clara telah bercerita kepada Ultra X sehingga rencana gagal total. John Carmichael langsung melakukan interogasi kepada Marissa Wiggler terkait apa yang akan dilakukan oleh Marissa kepada Hana dan Clara, membawa kabur ke suatu tempat. Dan John pun mendapatkan sebuah informasi, Hana dan Clara telah dibuatkan paspor oleh Marissa. Kemudian dengan secara memaksa, John pun langsung meminta di manakah paspor tersebut. Namun untungnya Marissa bisa mendapatkan sebuah alasan ia tidak pernah memberikan paspor. Lalu si John langsung mengeluarkan alat pelacak di dalam listrik Marissa. Ia pun terus saja bertanya siapakah dalang dari semua ini. What about Hannah? Mia stays here. Kembali lagi kepada Stephen Minion, dia yang sudah berada di pembatas Ultra X untuk melakukan pengamatan apa yang telah terjadi. Stephen sekarang baru menyadari ternyata Ultra X sudah lama aktif kembali sejak tahun 2002.
dan Stephen pun sekarang langsung tercengang. Kemudian kita melihat Hana yang berada di ruangan bersama Terry Miller untuk membentuk sebuah identitas karena Hana harus mendapatkan identitas baru. Semua cerita tentang keluarga Hana akan diubah secara total. Namun pastinya Hana tidak mau dengan identitas yang palsu karena dia tidak mau sesuatu yang menjadi karangan orang lain. Dia mau menjadi seorang yang murni bahwa dialah diri sendiri. Namun Terry langsung mengatakan bahwa seseorang yang bernama Hana akan diburu sampai penjuru dunia. Hannah Petrescu will be hunted all her. Mia Wolf will be safe. Why don't you go and think about it? Singkat cerita, ketika Hana sudah mendapatkan identitas baru secara terpaksa, dia pun langsung dipanggil oleh teman-temannya Cindy bersama kawan-kawan di meja makan untuk bisa bergabung di tempat ini. Hana yang sudah kosong di dalam pikirannya entah apa yang dia lakukan, akhirnya dengan secara tidak sadar langsung bergabung dengan mereka. Secara otomatis Sandy langsung bertanya apa yang telah terjadi di ruangan tersebut dan dia melihat semua berkas yang telah diberikan oleh Terry Miller. Dengan seketika mereka langsung mendukung Hana untuk tetap tinggal di sini. Salah satunya adalah Clara. He's 12. They gave you this? I like it. So are you? Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Marissa Wigler yang dibawa oleh para penjaga akan dikurung di suatu tempat isolasi dan akan ditunggu instruksi selanjutnya dari para petinggi Ultra X. Mereka semua sudah merencanakan untuk mengeksekusi Marissa karena dia adalah biang kerok dari Ultra X. Singkat waktu obrolan bersama teman-temannya Hana, mereka semua sampai nongkrong di tepi danau untuk selalu mensupport tentang apa yang telah diberikan oleh Terry Miller kepada Hana. Dari mulai cerita tersebut, sang ayah dan ibunya Hana pernah berkemah di tengah-tengah hutan sampai membakar marshmallow untuk bisa menenangkan pikiran setiap akhir pekan. Namun semua cerita tersebut adalah palsu dan semua orang pun bisa sadar bahwa itu adalah palsu yang akan diberikan di masa depan untuk kehidupan para agen di Ultra X. Sehingga pada akhirnya Hana tidak terima dan langsung marah kepada mereka semua. My mother died trying to save my life. The man who raised me was killed by Utrecht's guards, and we never ate marshmallows. This is all lies! Sebagai rasa persahabatan, di mana Clara langsung mengejar Hana dia yang sedang mengamuk di kamarnya. Clara langsung mengatakan kepada Hana, memang kita semua mengetahui bahwa semua identitas ini adalah karangan dari seseorang, tetapi ini bisa menjadi sebuah acuan untuk kehidupan selanjutnya. Daripada kita selalu berlari dan dikejar oleh orang lain, lebih baik kita menerima semua keadaan. Yang penting kita bisa hidup. You lied to me. I had to. You chose to. Hannah. Selang beberapa lama kemudian, seluruh anggota Ultra X langsung dikumpulkan di lapangan tembak. Mereka semua akan melakukan latihan untuk melakukan penyergapan. Semuanya langsung bersiap-siap memakai rompi anti peluru. Secara tiba-tiba, Hana langsung mengikuti perlombaan tersebut untuk menghilangkan semua boring ketika diam di kamar. Rasa kesal dan amarah yang berada di dalam hati Hana masih saja terus membara sampai-sampai melawan petugas Ultra X. I know. I've used their real. Kemudian, para pelatih pun langsung melakukan aba-aba untuk semua para peserta karena mereka akan disebarluaskan di tengah-tengah hutan dan akan membawa sebuah bendera Amerika untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Siapapun yang mendapatkannya, dia akan mendapatkan nilai plus. Hana yang teringat semua masa lalu bersama Eric Heller di tengah hutan, dia pun menikmati pertarungan ini. Clemency! Singkat waktu dalam tengah-tengah pertarungan, Hana berada di ujung batas Ultra X di mana seseorang telah mengamati Hana, yaitu Stephen Minion yang selalu melakukan pengintaian terhadap Hana, temannya Marissa Wigler. Kemudian Stephen langsung memperlihatkan handphonenya Marissa dengan foto profilnya Hana sebagai tanda adalah teman. Tiba-tiba saja Clara langsung datang, Stephen langsung menghilang. Mereka pun langsung melanjutkan pertempuran untuk mendapatkan kemenangan.
Singkat waktu, akhirnya Hana adalah satu-satunya orang dari murid ini mendapatkan kemenangan, menghajar seluruh para subjek Ultra X di tempat ini, sehingga para peserta pun langsung bertepuk tangan memberikan selamat kepada Hana karena telah mengalahkan mereka hanya dengan satu orang saja. Sandy langsung memberikan bendera sebagai tanda kemenangan. Namun Hana yang masih mempunyai sifat amarah kepada semua orang, dia pun tidak mengetahui ingin apa jadinya, sehingga dia pun langsung pergi ke kamar untuk bisa menyendiri dan merenungi semua kesalahan. Tak terasa malam pun telah tiba, di mana Hana yang terluka atas pertempuran tadi siang, tiba-tiba saja Clara langsung datang memberikan sebuah krim pereda nyeri supaya mereka bisa saling mengobrol untuk bisa berminta maaf kepada Hana atas kelakuannya akibat gagal dari kabur. Kemudian Clara langsung mengatakan dia pun sudah capek untuk berlari. Dengan segala fasilitas dan semua pelayanan di dalam Ultra X itu sudah mumpuni. Tiba-tiba saja Jules langsung mengajak kepada mereka berdua untuk datang ke kamarnya Sandy karena mereka mendapatkan sebuah kabar duka yang katanya Sandy mempunyai adik yang paling kecil di dalam keluarga dikarang oleh seseorang. Tetapi bagi Sandy ini semua nyata. Bahkan sebagai teman sejati, semuanya pun menjadi galau atas meninggalnya adik Sandy di dunia maya. Hana pun mulai merasa bahwa dia pernah kehilangan. She's real to me, and now she's gone. Kemudian Hana langsung mengajak teman-temannya untuk keluar halaman belakang, memberikan sebuah bunga di bawah pohon yang besar untuk memberikan sebuah simbol bahwa adiknya Sandy telah tiada. Mereka pun berdoa kepada adiknya Sandy, semoga apa yang dia lakukan menjadi sebuah kebaikan. Hana pun langsung mengucapkan, memang kematian itu semua pasti akan terjadi kepada seluruh manusia. Kita hanya bisa berperan penting di dalam hidup ini untuk selalu melakukan kebaikan. Semua yang apa dilakukan oleh mereka, bahkan Hana baru saja sadar bahwa keluarga yang paling penting adalah teman-temannya di Ultra X. Dan ini semua telah diketahui oleh si John melalui CCTV. Get some sleep. I'll take over. Kemudian secara tiba-tiba si John langsung memberikan sebuah foto kepada Marissa Wiggler di ruangan isolasi untuk memberitahu bahwa Hana telah nyaman bersama teman-temannya di tempat ini. Sampai-sampai mereka berpelukan dan Hana sudah pasrah untuk tinggal di Ultra X. Tetapi Marissa Wiggler mengatakan kepada si John, Hana adalah orang yang cerdas, tidak akan pernah bisa dikelabui oleh orang seperti si John, dan dia pasti akan memberikan sebuah pemberontakan. Singkat waktu, tengah malam telah tiba. Hana yang tidak bisa tidur memikirkan teman-temannya yang ada di Ultra X ataupun nasibnya sekarang berada di Ultra X. Terry Miller yang sedang melakukan pengintaian terhadap Hana, dia pun memberikan sebuah chatting kepada Hana dan berperan sebagai ayahnya. Hana yang mendapatkan sebuah perangan batin, apakah ini betul dari ayah yang sekarang atau ini adalah sebuah alasan saja? Dengan begitu Hana langsung merespon apa yang dikatakan oleh Terry yang sekarang berperan sebagai ayahnya Hana. Here you go. Thanks. Sungguh tanpa diduga ketika penjaga lengah Marissa Wiggler telah kabur. Hana belum menyadari itu semua adalah palsu. Dia pun terus saja melakukan chatting sampai curhat ke dalam hatinya, merasa sendirian di tengah-tengah keramaian. Bahkan dia tidak pernah mendapatkan sebuah kebahagiaan dan dicintai oleh seseorang. Tentunya Terry Miller mendapatkan kesempatan untuk bisa merayu Hana supaya dia bisa terus bekerja bersama Ultra X. Maka mereka pun terus saja melakukan obrolan dari hati ke hati. Tiba-tiba saja seseorang langsung datang ke ruangannya Terry Miller dan menodongkan senjata. Itu adalah Marissa. Inside. Sit. Kemudian Marissa pun langsung melakukan panggilan video call kepada Hana. Dia pun langsung mengatakan bahwa semuanya adalah palsu. Dia yang sudah menerobos ke ruangannya Terry Miller untuk bersiap-siap akan kabur dari tempat ini. Namun sangat disayangkan, Hana yang sudah lelah berlari
dia pun tidak mau mengikuti Marissa. I don't want to go. Hannah, listen. Entah apa yang terjadi kepada Hannah, dia langsung menutup kamera CCTV supaya tidak diketahui oleh Marissa. Kemudian Marissa terus saja membobol semua sistem yang ada di tempat ini supaya bisa mengetahui di manakah lokasi Hannah berada. Maka Marissa mengingat bahwa si John telah memberikan sebuah foto. Di belakang fotonya ada kamar nomor 10. Maka Marissa langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Namun sangat disayangkan seluruh para petugas di tempat ini sudah bersiap-siap mengetahui bahwa Marissa telah kabur dari ruangan isolasi. Singkat cerita, di mana Marissa telah menemukan Hannah di sebuah kamar, dia pun langsung mengatakan bahwa kita akan kabur bersama-sama. Marissa langsung menguatkan kepada Hannah, ayah satu-satunya yang ada di dunia ini adalah Eric Heller yang sekarang sudah tiada. Untung saja Hannah langsung mengerti. That's not your father, Hannah. Eric's gone, honey. Untung saja ketika para petugas masuk ke dalam kamarnya Hannah, mereka pun sudah tiada dan keluar untuk bertemu dengan Stephen Minion. Akan tetapi paspor yang dibawa oleh Hannah disembunyikan di dalam hutan dan dia pun harus membawa terlebih dahulu. Ketika akan kabur, tiba-tiba saja Hannah ingat Clara dan diduga Clara langsung menodongkan senjata. Don't. That's not your family, Clara. My name is Clancy. Sungguh tanpa diduga, Clara langsung menodongkan senjata kepada Marissa untuk tidak membawa Hannah kabur dari tempat ini. Namun Marissa terus saja menguatkan bahwa ini adalah bukan rumah kalian. Secara tiba-tiba, Clara pun langsung menghajar Marissa. In the woods! Move, move! Dalam konflik tersebut, Hannah yang telah memegang senjata dan langsung berpura-pura bahwa dia telah menembak Marissa Wiggler, sehingga para petugas pun langsung datang menceritakan semua kronologinya kepada John Carmichael bahwa Hannah tidak mau kabur, Marissa memaksa, sehingga mereka pun langsung membawa Marissa untuk dieksekusi. It's okay, man. You're safe. You're with us now. Sangat disayangkan episodenya telah berakhir. Bagaimana tanggapan kalian semua kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang tanpa diduga ceritanya pun semakin rumit saja. Bahkan keseruannya melebihi ambang batas keterampilan semua sutradara. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah Marissa akan benar-benar dieksekusi oleh John Carmichael? Bagaimanakah perasaan Hannah bersama teman-teman yang lainnya ketika mereka sekarang akan memutuskan tinggal di Ultra X? Ya, kita akan saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.